Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita sekalian nikmat hidayah serta nikmat taufik sehingga kita dapat hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan seterusnya kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini sambil kita mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa kita pelajari menjadi pedoman yang dapat kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Al-Quranul Karim lantaran kita senantiasa membacanya dan lantaran kita senantiasa mempelajarinya. Malam ini kita akan masuk ayat yang ke-140 daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Am taquluna, apakah kamu berkata, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata. Qara'ahu Ibnu Amirin wa Hamzatu wal Kisai wa Hafsun an Asimin bitta'i 'alal mukhatabati. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai qiraat dan juga perbahasan nahwu ya. Dibahas di sini oleh Syekh Nawawi dari perkataan am taquluna. Imam Ibnu Amir, Hamzah dan Al-Kisai dan juga Hafs bin Asim membaca ayat tersebut menggunakan huruf ta. Taquluna alal mukhatabati, atas bentuk khitab, mukhatabah, percakapan. Fa'am, adapun perkataan am ya, yahtamilu an takuna muttasilatan muadalatan lil hamzati. Maka perkataan am bisa dia menjadi muttasil yang sama fungsinya seperti hamzah ya, hamzah istifham ya. Am taquluna sama maknanya dengan ataquluna, gitu maksudnya. Apakah engkau ya, apakah kalian berkata, apakah kamu berkata, begitu. Dia bisa menjadi am yang sifatnya muttasil yang sama dengan fungsi hamzah istifham. Wat taqdiru, dan takdirnya, penjabarannya, bi ayyil hujjataini tata'allaquna fi amrina bit tauhidi am bittiba'i dinil anbiya'i. Takdirnya adalah kalau misalkan dia sebagai am muttasil yang sama seperti hamzah, takdirnya adalah yang mana di antara dua hujjah yang kalian gunakan dalam urusan kami, yakni menghadapi Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan hujjah tauhid ataupun menggunakan hujjah mengikuti agama para anbiya, begitu. Apa hujjah kalian? Wa antakuna
munqati'atan, dan bisa juga am di situ dia menjadi munqati'ah, bukan muttasilah ya. Jadi kalau munqati'ah dia tidak ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Karena ayat ini, ayat 140 itu ada kaitan dengan ayat yang ke-139. Kalau kita lihat sedikit ya, ke atas sedikit. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu hendak berdebat? Apakah kamu wahai Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kamu amalan kami, bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Nah, ayat ini itu masih ada kaitan dengan ayat yang tadi kita baca 139. Am taquluna, ataukah gitu ya. Maka kalau muttasil, kalau disebut sebagai am muttasil, maka dia akan nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Tapi bisa juga dia menjadi munqati'ah, dia terputus dengan ayat yang sebelumnya. Nah, kalau munqati'ah berarti am di situ ditakdirkan dengan makna bal ya, akan tetapi ya. Bukannya hamzah istifham begitu. Maaf ya jamaah sekalian, ini perbahasan tentang nahwu sedikit ya. Pusing-pusing sedikit nggak apa-apa ya. Telan aja, telan. Ya. Wal hamzatu dalatun 'alal intiqali minat taubihi 'alal muhajjati ila taubihi 'alal iftira'i 'alal anbiya'i alaihimus salam. Dan hamzah ya, hamzah yang di awal itu menunjukkan kepada al-intiqal, perpindahan daripada celaan terhadap hujjah kepada celaan terhadap iftira, pembohongan, alal anbiya, ke atas para nabi alaihimussalam, begitu. Kemudian seterusnya, wa qara'ahul baquna bil ya'i ala sighatil ghaibah, dan imam-imam qiraat yang lainnya selain yang imam tadi membaca ayat tersebut menggunakan ya ala sighatil ghaibah, atas bentuk ghaibah. Jadi am yakuluna begitu ya. Ada yang membacanya am yakuluna ya. Bukan mukhatabah tapi ghaibah. Fa'am, dan kalimat ataupun perkataan amnya munqati'ah ghairu dakhilatin tahtal amri, dan amnya itu terputus, yang tidak masuk di bawah perintah. Waridatan minallahi ta'ala, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, taubihan lahum la min jihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nahjil iltifat. Yang datang daripada Allah sebagai taubih, celaan bagi mereka, bukan dari datangnya daripada Rasulullah SAW ala nahjil iltifat, atas bentuk iltifat, peralihan. Baik, itu sekedar pembahasan saja. Kemudian am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata, bahwasannya Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan cucu-cucunya, ai auladu Ya'qub, yakni keturunan-keturunannya Ya'qub, kanu, mereka itu qabla nuzulit Taurati wal Injil, sebelum turunnya Taurat dan Injil, hudan au nasara, mereka itu adalah
menganut ajaran Yahudi atau menganut ajaran Nasrani. Ya. Nah, ini sebagai bentuk taubih, celaan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang masih tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Am taquluna, apakah kalian berkata, inna Ibrahima, bahwasannya Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal asbat, kanu hudan au nasara. Apakah kalian mau mengatakan bahwa mereka-mereka itu adalah penganut Yahudi atau penganut Nasrani? Padahal mereka-mereka semua itu lebih dulu lahir sebelum diturunkannya Taurat dan juga Injil. Maka bagaimana mungkin mereka dianggap penganut Yahudi, mereka dianggap penganut Nasrani, padahal mereka lebih dulu lahir. Begitu kan? Taurat turun kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Musa itu lahirnya jauh sebelum zamannya Nabi Ibrahim. Jauh setelah zamannya Nabi Ibrahim. Dia keturunan yang keberapa entah dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Begitu juga dengan ajaran Nasrani, itu kan diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka bagaimana mungkin mereka yang datang belakangan dianggap pengikut, mereka yang lahir duluan dianggap pengikut nabi-nabi yang datang belakangan? Kan tidak masuk akal ya. Itu adalah klaim daripada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka ayat ini sebagai bentuk taubih, celaan kepada mereka. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad. Lahum, kepada mereka. A antum a'lamu, apakah kamu lebih mengetahui bidinihim, dengan agama mereka. Mereka itu siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, cucu-cucunya Ya'qub. Apakah kamu lebih mengetahui agama mereka? Amillah, ataupun Allah. Siapa yang lebih kenal dengan agama mereka? Kalian ataupun Allah? Fa innallaha a'lamu, maka sesungguhnya Allah itu dia yang lebih tahu. Wa khabaruhu asdaqu, dan khobarnya, berita-berita yang datang daripada Allah itu lebih betul. Wa qad akhbara fit Taurati wal Injil, dan Allah telah mengkhabarkan di dalam Taurat dan juga Injil. Wa fil Qur'ani, dan juga di dalam Al-Qur'an, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum, bahwasannya mereka. Siapa mereka? Tadi itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan cucu-cucunya. Annahum muslimina, semuanya itu adalah muslim. Mubarriina minal yahudiyati wan nasraniyati, yang mereka semuanya itu berlepas diri daripada ajaran Yahudi dan juga ajaran Nasrani. Begitu. Nah, Allah sudah katakan itu di dalam Taurat dan juga di dalam Injil, bahwa mereka-mereka semua, nabi-nabi yang disebutkan tadi, semuanya itu muslim, tidak ada yang tidak muslim. Dan mereka melepaskan dirinya, berlepas diri daripada ajaran Yahudi dan juga Nasrani. Jadi klaim mereka ini adalah klaim yang tidak didasari oleh fakta. Padahal kitabnya mereka sudah punya. Dalam kitab itu disebutkan semua kabar tentang agama mereka, agama Nabi Ibrahim dan sebagainya. Itu tadi, itu sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil, tapi mereka menyembunyikannya, begitu ya.
Mereka menyembunyikan fakta-fakta itu. Maka kemudian pada lanjutan ayat ini, waman azlamu, dan siapakah yang paling zalim? Aila ahada azlamu, maksudnya tidak ada seseorang yang lebih zalim mimman katama syahadatan, daripada orang yang menyembunyikan kesaksian sabitatan, yang sudah tetap, indahu, dari Allah, ya, indahu minallah, indahu kainatan minallah, bahwasannya ia ada daripada Allah, wa huwa syahadatuhu ta'ala, yaitu persaksian Allah subhanahu wa ta'ala li Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bidinil Islam, dengan agama Islam. Allah sudah saksikan itu. Wal bara'atu minal yahudiyyati wan nasraniyyati, dan juga terbebas daripada ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Wahum, dan mereka al-Yahud, orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi yang menyembunyikan persaksian yang mereka ketahui. Katama syahadatan, mereka menyembunyikan. Kalau dikatakan menyembunyikan berarti ada sesuatu yang ditutupinya, ya, itu namanya menyembunyikan. Nah, ini perkara yang sangat fatal ketika orang sudah tahu ilmu kemudian mereka menyembunyikannya, fatal. Coba silakan hadirin jamaah sekalian, kita maju ke depan ayat yang ke-159. Silakan dibuka ataupun kita lihat ayatnya 159. Masih surah Al-Baqarah, ya. Ayat 159 itu ada kaitan juga dengan ayat ini. Berkaitan dengan menyembunyikan ilmu. Apa kata Allah? Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, maka mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, dan dilaknat pula mereka itu oleh orang-orang yang melaknat, ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk. Apa balasannya? Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ini balasan kepada orang-orang yang menyembunyikan fakta. Nah, orang-orang Yahudi tahu fakta itu, bahwa Nabi Ibrahim bukan penganut Yahudi, tetapi mereka menyembunyikannya. Balasannya adalah Allah akan laknat. Apa makna laknat? Laknat itu maksudnya adalah akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Kalau orang sudah dijauhkan daripada rahmat Allah, mustahil orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Iya, mustahil. Karena yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga itu adalah karena orang tersebut dapat rahmat daripada Allah. Maka ketika orang sudah dilaknat oleh Allah, dijauhkan daripada rahmatnya, mustahil dia masuk ke dalam surga.
Siapa yang sudah disebutkan oleh Allah dengan jelas dilaknat sampai hari kiamat? Siapa? Iblis ya. Allah sudah laknat dia di dalam Al-Quran. Artinya sudah tidak ada peluang bagi iblis untuk masuk ke dalam surga. Itu hati-hati. Kalau Allah sudah laknat, jangan main-main. Itu bahaya. Ini balasannya kepada orang-orang yang punya ilmu tetapi menyembunyikan ilmu itu. Kalau konteks ayat ini bicara menyembunyikan fakta-fakta tentang ajaran Nabi Muhammad, ini bisa kita luaskan skopnya. Siapa saja orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, lantaran apa? Lantaran dia dekat dengan penguasa, lantaran dekat dengan orang kaya. Kemudian ilmu itu tidak berani dia sampaikan, padahal dia tahu ilmunya. Itu termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Innalladzina yaktumuna, tuh lihat, orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ini ancaman kepada para ulama, para ustadz, para kiai yang mereka tidak berani berkata kepada orang-orang yang sudah banyak membantu. Biasanya begitu ya. Orang kalau sudah banyak dapat bantuan, lidahnya itu susah menyebutkan perkataan haram, susah. Jadi agak cadel dikit. Halom katanya gitu. Orang kalau sudah makan termakan budi, mau negornya susah, Pak. Ya. Dikasih bantuan, dikasih ini, dikasih itu. Giliran dia orang ini punya salah, kita mau negornya malu, nggak enak. Tuh ya. Padahal ilmu itu kita tahu, nggak boleh ini, haram ini. Maka itu berat, ya. Berat berkata yang hak, ya. Karena risikonya juga bukan ringan. Nah, inilah balasan kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar, nanti orang ini akan diikat, dibelenggu dengan belenggu daripada api neraka. Ketika di dunia dia menyembunyikan ilmu, tidak berani berkata yang betul, tertutup mulutnya, maka nanti balasan kepada orang ini akan diikat juga dirinya, dibelenggu dia, seperti waktu di dunia dia tidak berani berkata yang betul. Hati-hati, ya. Maka berkata yang hak itu termasuk jihad, ya. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Sebaik-baik jihad itu adalah berkata yang hak di hadapan pemimpin yang durhaka. Kenapa? Karena risikonya yang akan dia hadapi berat. Tetapi dia harus sampaikan juga. Kenapa? Karena itu ilmu. Kalau dia diam, ancamannya luar biasa. Ya, ancamannya luar biasa. Maka agama ini dipelihara oleh Allah dengan adanya orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, amar ma'ruf, nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Umat ini menjadi umat yang paling baik karena mereka senantiasa mengerjakan itu, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka jangan sekali-kali kalau kita punya ilmu, kita tahu ilmunya, orang tanya kita tidak berikan jawaban yang sepatutnya lantaran gak enak hati. Hati-hati. Nah,
Itu perangai siapa itu? Perangai orang-orang Yahudi. Tahu kebenaran namun mereka tidak mau membukanya. Ya. Mereka tidak mau membuka itu. Jadi hati-hati itu. Balasannya Allah akan laknat. Kalau Allah yang laknat artinya Allah tidak akan memberikan rahmat. Bukan hanya Allah yang akan melaknat dia. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan juga dia akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kalau orang alim, orang yang nuntut ilmu seperti kita ini, itu kita didoakan oleh segala makhluk Allah di darat dan di lautan. Hatta ikan yang ada di lautan minta ampun buat kita. Malaikat yang tidak terlihat oleh kita semuanya minta ampun untuk kita yang sedang ngaji, yang sedang belajar. Tetapi kalau orang punya ilmu, dia sembunyikan ilmu itu bukan doa dan ampunan yang dimintakan oleh makhluk-makhluk ini. Tetapi apa? Laknat. Ya Allah laknat dia. Ya Allah laknat dia. Oh, jangan main-main dengan laknat itu. Jangan main-main dengan laknat. Ya. Karena orang dalam keadaan terlaknat oleh Allah, dia dijauhkan daripada rahmatnya. Ya. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah ayat yang harus kita hayati, kita internalisasikan dalam diri kita. Walaupun ayat ini cerita kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, jangan sampai sifat ini ada pada diri kita. Menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang kita ketahui. Baik. Jadi kita balik lagi kepada ayat yang ke-140 tadi, ya. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sudah bersaksi, dia tidak sampaikan itu, dia sembunyikan itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun ay taktumuna minasyahadah. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan, yakni apa yang kamu sembunyikan dari persaksian Allah itu. Ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dan ini tidak ada pada diri orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perasaan bahwa dia selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Wa mallahu bighafilin. Allah tidak sekali-kali lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, terakhir pada bagian akhir ini kita harus betul-betul menghayatinya bahwa sifat Allah itu adalah Maha mengawasi. Dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap kita. Ketika Allah mengawasi kita, maka sudah selayaknya kita berhati-hati terhadap tindak tanduk kita. Manusia kalau merasa diawasi, maka dia akan semakin taat. Perasaan diawasi itu bahasa agamanya adalah muraqabah. Ya, muraqabatullah. Ketika orang punya sifat muraqabatullah, maka dia akan punya rasa takut. Itu satu paket. Sebagai contoh, Pak. Beberapa tahun yang lalu, orang kalau naik mobil jarang yang pakai seat belt, jarang yang pakai tali sabuk pengaman gitu ya. Kelamaan di Malaysia jadi lupa saya. Tali keledar kalau orang sono bilang. Sabuk pengaman. Beberapa tahun yang lalu orang kalau naik mobil jarang pakai seat belt. Paling kalau dia pakai, ya kalau kebetulan lagi ada razia dipakai. Tapi kebelakangan ini orang semakin patuh dan taat. Kenapa?
karena ada kamera-kamera yang mengintai, yang langsung mengambil gambar kita. Kita nggak berasa ditilang. Nanti waktu kita mau bayar pajak, nih ada dendanya. Denda apa? Tidak pakai seat belt. 2,5. 2,5 kan? Ya. Dulu orang kalau di lampu merah yang naik motor itu main duluan di depan. Padahal udah ada garisnya kan? Main duluan di depan. Ada tempat-tempat tertentu yang para pengendara motornya nggak berani lewat garis. Kenapa? Takut ada yang mengintai, ada yang mengawasi. CCTV yang langsung bisa menembak kita punya plat nomor. Ya. Nah, ketika orang merasa diawasi, maka dia semakin taat. Ya. Begitu juga dengan kita dalam hidup ini, kita harus membangun perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang melanggar perintah Allah, larangan Allah, lantaran dia tidak merasa diawasi. Allah itu tahu ada malaikat yang senantiasa pergi kemana saja kita berada. Ada yang namanya Raqib. Raqib itu artinya malaikat yang sangat ketat mengawasi kita. Raqib ya. Raqaba ya, artinya kan begitu ya, Raqib. Dia sangat ketat mengawasi kita. Kemana saja kita pergi, nggak pernah kita ditinggal sama dia. Ada lagi satu lagi malaikat yang namanya Atid. Atid itu juga sifat ya. Sangat-sangat teliti. Sekecil-kecilnya amalan ditulis sama malaikat ini. Ya. Ketika kita dicatat semua amalan kita yang kita lakukan di dunia ini, kita harus betul-betul menjaganya. Karena malaikat ini senantiasa mengikuti kemana kita pergi, mencatat sekecil-kecilnya apa yang kita kerjakan. Nanti akan dibentangkan oleh Allah segala perbuatan yang pernah kita lakukan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan itu. Wa wudi'al kitab, dibentangkanlah kitab kita. Fatarul mujrimin, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa. Musyfiqina mimma fihi, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab itu. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana, alangkah celakanya kami. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang ketinggalan, yang besar yang kecil semuanya ada. Wa wajadu ma amilu hadira, kalian mendapatkan apa yang pernah kalian kerjakan ada dalam buku itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzolimi sedikit pun hamba-hambanya. Jadi ingatlah hadirin jamaah sekalian, bahwa Allah Tuhan kita tidak pernah lalai terhadap kita. Segala tindak tanduk kita Allah ketahui. Maka jagalah diri kita dan jangan pernah kita menyembunyikan segala bentuk kebenaran. Segala bentuk ilmu yang kita ketahui, sampaikan walaupun itu adalah perkara yang berat untuk disampaikan. Semoga kita terhindar daripada sifat yang Allah sebutkan pada ayat ini, yaitu orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu ta'lim kita. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kita akan sambung pada ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa aghdina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin waqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.